Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama Bilkis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan dua upaya mencapai target 14% stunting di tahun 2024. Upaya tersebut dengan mengamankan proses reproduksi dan memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan masyarakat. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan, di usia 77 tahun di Indonesia, BKKBN telah meraih pencapaian dalam berbagai hal seperti pada sektor pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Angka stunting di Indonesia pun telah mengalami penurunan yang saat ini berada pada angka 24,4%. Laju pertumbuhan penduduk juga telah mengalami penurunan dari 1,46 menjadi 1,25%. Pencapaian tersebut dilakukan oleh BKKBN dengan melihat berbagai peluang yang bisa dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan sektor teknologi. Selain itu, untuk mencapai target angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024, BKKBN akan fokus pada dua upaya, yakni mengamankan proses reproduksi dan memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduknya juga sekarang 1,25 ya, jadi menurun dari 1,46 di 5 tahun terakhir juga menurun. Jadi jujur untuk pertumbuhan penduduk itu sudah terkendali ya, sangat terkendali. Sampai sekarang ini kemudian masuk ke namanya bonus demografi. Artinya apa? Jumlah penduduk yang produktif jumlahnya melimpah, lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif. Karena balitanya jumlahnya sedikit. Ya, kemudian lansianya belum terlalu banyak. Ya, belum terlalu banyak. Sehingga kesempatan inilah kesempatan untuk bisa kaya. Ya. Sehingga filosofi penduduk itu ya kalau bisa growing rich before growing old ya. Jadi kalau bisa sebelum tua sudah kaya. Kementerian Kesehatan akan melanjutkan rangkaian pertemuan bidang kesehatan di G20 yang akan dilaksanakan pada 22 hingga 23 Agustus 2022 di Bali mendatang. Siti Nadia Tarmizi mengatakan pertemuan tersebut membahas isu prioritas yang diantaranya ialah diverifikasi geografis pusat riset dan manufaktur vaksin, obat-obatan, dan alat diagnostik VTD. Juru bicara G20 dalam bidang kesehatan Siti Nadia Tarmizi memaparkan agenda Third Health Working Group pada 22 hingga 24 Agustus 2022 yang akan diselenggarakan di Bali akan membahas tentang langkah diplomasi Indonesia dalam pengembangan vaksin dan diagnostik keadilan. Pada pertemuan Third HWG ini akan mengundang 19 negara dari G20, 5 negara di luar G20 serta 5 negara regional. Lebih lanjut, Nadia menyampaikan HWG ketiga ini merangkai diplomasi di bidang kesehatan dalam upaya memperkuat arsitektur kesehatan yang dilaksanakan pada HWG ke-1 dan ke-2. Dalam hal ini terdapat 3 isu prioritas arsitektur kesehatan global, diantaranya memperluas manufaktur serta pusat penelitian untuk pencegahan, membangun pertahanan sistem kesehatan global, kesiapsiagaan, menyelaraskan standar protokol kesehatan global, dan respon penanganan pandemi di masa depan. Health Working Group ketiga ini akan membahas pentingnya diversifikasi geografis pusat riset dan manufaktur untuk pengembangan vaksin, obat-obatan, dan alat diagnostik, terutama akses untuk negara-negara berkembang. Dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti laju inflasi yang sudah berada di atas 5% di 5 provinsi di Indonesia. Presiden mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran tidak terduga dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menekan tingkat inflasi.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk memakai pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD masing-masing untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi menekan laju inflasi di wilayahnya. Pertimbangan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk kebutuhan kebijakan menahan laju inflasi diakui Presiden Jokowi saat muncul dalam salah satu kunjungan kerjanya ke Merauke. Kepala daerah setempat sempat mengeluhkan bagaimana di wilayahnya terdapat stok beras yang melimpah dengan harga murah di kisaran Rp6.000 per kilogram. Namun daerah lain yang mengalami kekurangan beras tidak mengambil ke sana karena terkendala ongkos transportasi. Menurut Presiden, hal tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk menyambung kebutuhan dan ketersediaan pasokan guna menekan laju inflasi akibat kelompok pangan, mengingat Indonesia merupakan negara yang luas dan besar. Untuk itu Presiden meminta seluruh kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, maupun gubernur untuk bersedia bekerja sama dengan tim pengendalian inflasi daerah maupun tim pengendalian inflasi pusat agar dapat menekan inflasi di bawah 3%. Bagi barang-barang yang ada, gunakan, dan saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat keputusan, surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk itu, tadi menutup biaya transport, biaya distribusi. Ini kerja lapangan yang harus TPIP, TPID semuanya ngerti barang-barang mana yang menjadi masalah. Dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi 2022, Presiden Joko Widodo juga menyoroti laju inflasi yang sudah berada di atas 5% di 5 provinsi. Kelima provinsi dengan inflasi tertinggi yakni Jambi sebesar 8,55%, Sumatera Barat 8,01%, Bangka Belitung 7,77%, Riau 7,04%, serta Aceh sebesar 6,97%. Ia pun nantinya meninjau langsung ke daerah-daerah guna mengecek laju inflasi dan mencari solusi yang tepat agar inflasi dapat terkendali. Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteri dan pejabat pemerintah daerah tidak hanya bekerja standar dan melakukan rutinitas biasa. Hal ini karena dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Mengingat dunia saat ini tengah menghadapi 4 tantangan berat, mulai dari krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri dan pejabat pemerintah tidak hanya melakukan rutinitas dan bekerja sesuai standar. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022. Oleh sebab itu, kita tidak boleh bekerja standar. Enggak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas. Karena memang keadaannya tidak normal. Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, enggak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota juga sama. Enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas, enggak. Selain itu, Presiden juga memerintahkan para jajarannya tidak hanya bekerja melihat angka makro saja, melainkan juga mikro yang secara detail dilihat melalui angka dan data-data. Untuk itu, Presiden meminta pemerintah dapat bekerja sama dengan tim pengendalian inflasi daerah dan tim pengendalian inflasi pusat. Bisa saja tadi bawang merah, bisa saja cabai. Dan dicek. Tim pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah, atau pasokan beras yang melimpah. Disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan akan menambah alokasi kur pertanian menjadi 90 triliun rupiah. Menurutnya langkah tersebut guna menjaga ketersediaan pangan dan pasokan dalam menjaga stabilitas dan daya beli pengendalian inflasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 mengatakan akan membuka peluang alokasi kredit usaha rakyat atau KUR pertanian pada 2022 untuk ditingkatkan menjadi sebesar 90 triliun rupiah. Pemberian KUR pertanian adalah salah satu upaya untuk memastikan ketersediaan pangan dan pasokan dalam menjaga stabilitas dan daya beli dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Meliputi keterjangkauan harga, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial, baik dari APBN maupun APBD. Ketersediaan pangan dan pasokan, kelancaran distribusi meningkat dari sebanyak 93 daerah pada 2021 menjadi 111 daerah yang berpartisipasi serta komunikasi efektif. Selain memberikan fasilitas KUR pertanian, Menko Perekonomian menyebutkan langkah menjaga ketersediaan juga dilakukan antara lain melalui penguatan cadangan beras oleh Perum Bulog yang relatif aman. Saat ini ada sebanyak 1 juta hingga 1,5 juta ton cadangan beras. Ini Bulog menjaga harga cadangan beras pemerintah 1 sampai 1,5 juta. Kemudian pemerintah mendorong KUR pertanian dan sistem resi gudang, dan KUR pertanian plafonnya 90 triliun di tahun 2022 dibandingkan yang di tahun 2021 sebesar 70 triliun. Bapak Presiden menggarisbawahi kerjasama antar daerah, di mana kerjasama antar daerah ini penting karena sentra produksi dan distribusi yang berbeda, dan tentunya Bapak Presiden juga menugaskan kepada pemerintah daerah agar KAD ini terus ditingkatkan. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.